Good evening for all of us. First of all, we would like to say thank you for Alibaba Company who are willing to take the time for watching this presentation video. It is an honor for us. We also respect Sir Sandy Aditya as our lecturer for Discourse Digital Economy. Before we begin the presentation, I would like to introduce to our group member. There are Bella Naulisi Tanggeng, Erlin Nurlita Agustin, Sophia Yasmin, and me Indri Miasiu as a moderator will get you through this presentation. Okay, now I will start the presentation. Halodoc is a technology company from Indonesia that serves in the field of health teleconsultation. The company was founded in 2016 in Jakarta by Jonathan Sudarta. Through Halodoc, people can talk to specialist doctors, buy drugs, and perform laboratory tests via smartphones anytime, anywhere for 24 hours. Halodoc's goal is to simplify healthcare, which is to facilitate access to health for all Indonesians. Halodoc is a company engaged in health application technology that was established in April 2016. Halodoc started with a drug delivery service platform, online doctor contact, and home service laboratory services. In October 2017, Halodoc opened a digital TPA business unit. Okay, now let's see about digital ecosystem Halodoc. Halodoc has several ecosystems include Gojek, Blibli, and iVentures Clermont Group. Aside of that, there are also sellers, which include the owner, employees, and all of the partners of licensed and experienced doctors. Last but not least, the customer, which is the patient. As you see at the screen, Halodoc have several features at their application. And also, Halodoc have an official store at Blibli now. Here I will explain you about the digital infrastructure. For the digital infrastructure, Halodoc collaboration with India and has an internal email to communicate with the team in India. And the team in Indonesia is only tasked with monitoring what is being experienced. And in case there are any obstacles. For logistics in Halodoc, is Gojek. And for social networking is Instagram and TikTok. Supplier for the drug is pharmacy. And type of payments can be via GoPay, Pay Later, debit card, credit card, and Halodoc wallet. For the data, the way Halodoc itself processes the data to improve the performance of their app is by using a special team. Halodoc always analyze what customer want and always check the availability of goods from available pharmacy. So that from the data it's checked to the health department to find out what is actually happened. And also, their creative team always hold regular meeting once a week to discuss how Halodoc can attract customers to open the application every day. And to improve performance, Halodoc always hosts promotion and hosts a live session with practicing expert or specialist doctor. Usually live schedule on Tuesday and Wednesday. Okay. Here, I will explain about the benefit or impact of Halodoc to the community. Previously, I will also tell you about some of the features found on the Halodoc platform. First, online doctor consultation. Online doctor consultation or online medical consultation is a method to connect patients and doctors virtually. All you need to do is choose which specialist you want to communicate with. For example, a general practitioner, pediatrician, or psychiatrist. After that, you choose the doctor you want and pay the consultation fee. Then you can do an online consultation with the doctor without any hassle. Second, buying medicine
is easy and practical. The application is easy to understand and use. Besides, the price for the online consultation offered are still very affordable. Halodoc can also buy prescription drugs very easily from the nearest pharmacy. After you pay for the drugs order, you only need to wait for a courier from Gojek to deliver it to your place. The third, first laboratory service. Halodoc also has a feature for quick examination at your nearest laboratory or clinic. The fourth, hospital check-up service. In addition to having online doctor consultation, you can also check up or consult directly at the nearest hospital in your city by making an online schedule via the Halodoc platform. And the last, health information. An important feature of the Halodoc platform is that you can find out information about health from articles on the platform. It can certainly increase your knowledge about health. For many features that are already available on the Halodoc platform, it can be concluded that Halodoc greatly facilitates the public in the health sector. And Halodoc has really changed people's lives in Indonesia with something that was initially impossible to do online, but now people have been helped a lot with Halodoc. I think that's all from us. Hope everyone can understand the explanation that we already explained. And after this video, we also have video interview with the employee of Halodoc, but we're using Indonesian language for the interview. So you can check the Google Drive for the other requirements, including the interview script using English language. So on behalf of Group 1, I would like to say thank you so much for your kind attention. Thank you. Selamat malam, Pak Rizky. Sebelumnya saya terima kasih nih karena sudah mau meluangkan waktu sebentar untuk interview mengenai company Halodoc. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai perusahaan Halodoc. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke pertanyaan pertama aja. Halodoc itu perusahaan yang bergerak di bidang apa sih? Digital healthcare. Jadi Halodoc itu industrinya industri farmasi, terutama dia awalnya itu dari sektor apotik dulu ya. Jadi baru apotiknya sudah berjalan, baru melebarkan sayap, ada telemedicine, terus ada vaksin, dan asuransi. Kurang lebih seperti itu. Jadi Halodoc ini intinya adalah membuat membuat jembatan lah ya, jembatan antara masyarakat dengan produk-produk kesehatan yang ada di Indonesia ini. Karena kan biasanya kan dulu namanya serba offline ya, apalagi ada BPJS yang antri dan lain-lain. Nah, tercetusnya Halodoc itu ya berawal salah satunya dari situ gitu. Bagaimana kita jangan sampai membuang waktu nunggu obat berjam-jam. Mungkin salah satu dari kalian ada yang tahu kali ya nunggu obat BPJS itu kayak gimana ya. Habis konsul, terus nunggunya bisa ngambil sore atau bisa ngambilnya besok gitu kan. Nah, dari situlah salah satu tercetus untuk berdirinya Halodoc. Kurang lebih seperti itu. Baik, Mas Rizky. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaannya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Halodoc agar usaha ini terus sustain, apalagi di era pandemi kayak sekarang ini, atau mengalami pasang surutnya sebuah usaha tuh, apa sih yang bikin Halodoc tuh tetap
sustain terus? Pertama di era pandemi justru di era pandemi ini industri farmasi itu justru salah satu yang melesat ya dibanding industri-industri yang lainnya. Kayak pariwisata, kayak lagi ya, makanan dan lain-lain justru lebih short ya dari sisi bisnis ya. Justru balik lagi ke industri farmasi ini itu malah naiknya kurang lebih itu sampai 600% dari sisi growth bisnisnya dari awal pandemi tahun 2020 ya, kurang lebih seperti itu. Dan juga dengan apa ya, jadi pandemi ini nggak semuanya jelek gitu ya, ada sisi industri yang mendapatkan hal-hal yang bagus lah ya, hal-hal positif, hal-hal profit, ya salah satunya Halodoc ini. Dan masyarakat juga terbantu karena ya itu kan dengan tidak bolehnya berkerumun, ya kan, dengan mendapatkan obat yang sangat mudah. Jadi pasien itu cuma duduk di rumah tinggal nunggu Gojek datang. Sebenarnya lebih memudahkan untuk masyarakat aja mendapatkan obat yang dicari gitu. Tapi dalam obat-obat ini masih dalam yang diperbolehkan ya, maksudnya kategori diperbolehkan ya. Kalau kayak psikotropik narkotik itu tidak boleh. Jadi kenapa kita bisa bertahan, bisa growing, yaitu pertama kita juga lihat dari respon masyarakat seperti apa nih dengan Halodoc. Dan kita juga melakukan survei juga. Survei terhadap kepuasan pelanggan, survei experience dari platform. Biasanya survei dari komen-komen di medsos ya, itu biasanya panas dan tajam-tajam untuk komennya. Di Play Store juga sudah ada, makanya kita juga kadang-kadang ngambil sampling yang paling banyak apa sih yang sering dikomplain sama masyarakat, seperti itu. Oke, baik Pak. Kalau dari digital infrastruktur yang ada, apa aja sih Pak yang membantu atau pendukungnya? Digital infrastruktur ya? Iya. Lebih spesifiknya apa nih digital infrastrukturnya? Dari tech-nya atau dari apanya? Lebih ke software-nya sih ya. Oh, berarti ke tech-nya ya. Jadi gini, Iya. kalau untuk software itu kita itu kan kolaborasinya dengan ada tim di India ya. Jadi server untuk IT, back-end dan lain-lain lah ya. Pokoknya berkaitan dengan IT itu kita servernya semuanya di India. Jadi kita punya kantor di sana. Jadi berkaitan dengan sistem, software itu semua yang dikendalikan sama tim di India. Gitu. Jadi kita ada case-case apa di sini, itu kita langsung tektokan sama tim di India gitu. Jadi kita ada sebuah email sendiri ya, email intern sendiri untuk komunikasi dengan tim di sana. Gitu. Jadi case-case apa, misalnya gini, contohnya ada orderan nih, tiba-tiba cancel. Nah, itu kita biasanya langsung report di grup internal itu. Jadi apa sih dari sisi tech-nya? Karena kan saya kalau untuk terkait tech sendiri itu nggak terlalu dalam ya, cuma luar-luarnya aja gitu. Jadi langsung berkaitan dengan si tim di India. Gitu. Jadi kita cuma nge-report aja. Ada case ini nih langsung. Itu kuncinya adalah di responsifnya aja di tim tech-nya itu. Kalau mereka responnya lama, pasti kan dampaknya juga lebih luas ya ke customer. Kurang lebih seperti itu sih kalau digital infrastruktur. Oke, terima kasih Pak. Kalau kunci sukses dari Halodoc sendiri apa tuh Mas? Apakah ada support dari pemerintah atau gimana? Oh pasti. Jadi gini, sebelum Halodoc itu besar seperti sekarang ya, saya bilang besar seperti sekarang karena tapi kan Halodoc menjadi market leader ya. Awal-awal itu kita berjuang untuk
apa namanya, terkait undang-undang telemedicine ya, terus undang-undang dari sisi apoteknya apa sih, PSEF kalau nggak salah ya, PSEF namanya. Itu kan kita harus semuanya harus bergantung pada undang-undang, kita nggak bisa jalan sendiri. Jadi dari awal itu pemerintah sangat support, walaupun banyak banyak ini ya, banyak apa namanya, banyak halang rintang juga. Kadang apa sih sebenarnya keuntungannya kalau konsul via online gitu? Kadang kan ditanyakan, kan ada yang harus juga dicek langsung fisiknya gitu kan. Biasanya kalau dokter cek tensi ya kan, terus misalnya cek nadinya, lain-lain. Sedangkan di via konsultasi online kan tidak ada seperti itu nih. Hanya saja biasanya cuman ditanya secara general aja sih, gejalanya apa, sudah berapa lama mengalami ini gitu kan. Ataukah biasanya dokter itu ngasih tahu, ada nggak sih alergi obat atau alergi makan. Jadi lebih ke secara umum aja sih ya, kalau yang saya rasakan juga gitu sebagai pasien untuk konsultasi via online. Tapi dari sisi pemerintah sangat support, karena apa ya, itu menjangkau seluruh masyarakat ya, terutama di daerah-daerah yang mungkin akses kesehatannya sangat jauh dengan di kota gitu. Terus untuk distribusi obat juga lebih merata. Kurang lebih seperti itu kalau dari sisi support pemerintah. Oke, baik nih Pak. Apakah ada keuntungan dari segi geografis yang Halodoc dapatkan? Secara kan Halodoc ini merupakan platform yang menghubungkan dari klinik atau rumah sakit dengan pasien, misalkan dari tempat awalnya Halodoc berdiri atau bagaimana? Kalau secara geografis, enggak juga sih ya. Maksudnya gini, kan kita punya tim untuk memetakan sendiri ya, ada tim mapping gitu ya. Jadi kita based on data aja kalau secara geografis itu. Karena kan eh, apa namanya, nggak semuanya orang paham dengan bisnis online, nggak semuanya orang paham dengan aplikasi, ya kan? Mungkin saat di kota besar Jakarta ini, mungkin salah satunya ada beberapa persen masyarakat yang jadi bingung, ini caranya gimana? Mungkin ada yang belum pernah pakai GoFood, nah sama seperti itu. Jadi kita lebih ke secara geografisnya ya, di kota-kota besar aja kita fokusin, baru nanti kita olah lagi setelah kita dapat feedback dari data-data itu. Mana sih daerah yang belum terjamah ya secara secara bisnisnya, secara masyarakatnya. Kadang kan banyaknya masyarakat itu belum percaya dengan apa namanya, dengan aplikasi bisnis-bisnis online seperti ini kan belum terjangkau seperti itu. Kurang lebih sih seperti itu kalau dari sisi geografis. Jadi kita lebih fokus ke kota-kota besar. Dari sisi apa namanya, uh, untuk internetnya juga harus yang sudah bagus gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Oke. Kalau untuk fitur-fitur yang ada di Halodoc itu kan pasti ada beragam ya. Itu apa aja sih? Fitur pertama adalah ya konsultasi ya, telekonsultasi, telemedicine. Yang kedua adalah apa namanya, farmasi delivery, apotek ya, pemesanan obat-obatan dari apotek. Yang ketiga ada lagi untuk vaksin, apa namanya, booking ya, booking vaksin, tes PCR, swab, terus bikin konsul dengan dokter di rumah sakit. Jadi kita booking rumah sakit bisa dari apps-nya Halodoc. Kurang lebih sih secara gambaran besar itu. Paling yang lain hanya offering produk aja ya. Misalnya ada promo-promo produk atau kategori produk khusus gitu. Oke, baik. Kalau sistem pembayaran dari masing-masing fitur di aplikasi itu seperti apa, Pak? Sistem pembayaran. Oke. Sistem pembayaran itu pertama karena kita afiliasi sama Gojek ya, jadi semua bisa pakai GoPay.
GoPay, terus bisa pakai pay letternya juga, terus untuk debit, kartu kredit, sama dompetnya Halodoc. Sekarang ada penambahan juga dengan link aja. Sampai saat ini kurang lebih ada 4 ya, kalau nggak salah. Gitu. Oke, terima kasih. Baik Pak, kalau cara Halodoc mengolah data tuh gimana Pak? Dalam menaikkan dalam menaikkan performa aplikasinya? Oke. Data ya, berarti lebih gini. Kalau data itu biasanya ya, berarti kita mencari user baru atau existing? Kenapa Pak? Kita cari user baru atau existing yang kita kembangin lagi? Mungkin yang existing ya, yang udah ada ya. Oke, jadi gini, untuk terkait data sendiri, di Halodoc itu kan kita ada tim khusus ya, ada data analis. Jadi kita selalu analisa apa sih yang saat ini banyak diminta oleh customer gitu ya. Jadi misalnya gini, dia minta contohnya pasien A beli Panadol dengan UC 1000 yang lemon. Ya kan? Sedangkan di apotik mitra Halodoc, UC 1000 yang lemon ini kosong. Nah, dari situlah kita cari kenapa UC ini kosong. Kita cek ke distributornya. Kenapa ya kosong? Saya punya apotik mitra ini ada misalnya ada 100, tapi itu pun nggak ada yang punya. Berarti kan ada sesuatu nih di lapangan. Iya. Jadi, nah dari hal-hal itu, dari data-data itu, baru kita blast ke tim lapangan, cek ke distributor. Dicari kendalanya Pak. Betul. Apakah ada monopoli, ya kan? Iya. Kita nggak tahu ya kan. Ya, contohnya case yang kayak kemarin di UC 1000 itu begitu barang langka kayak susu bir brand. Ya benar. Nah, itu kenapa gitu? Baru nanti kita cari tahu ke distributornya juga, mungkin kita cek ke agent-agentnya atau apa namanya itu biasanya dia mungkin ada sales-salesnya juga kan. Nanti kita cek kenapa sih barangnya kosong gitu. Itu salah satu cara kita untuk menganalisis data untuk menaikin transaksi lagi seperti itu. Jadi kita cari tahu dulu nih, apa sih masalah utamanya di pasaran seperti apa sih gitu. Kenapa barangnya langka gitu kan. Sedangkan permintaan tinggi nih kan. Demandnya tinggi tapi supply-nya kosong atau harganya tinggi. Biasanya tuh ada yang kalau dari sisi lapangan ya, biasanya itu banyak faktor sih ya, ada faktor X juga. Kita nggak tahu juga sih, kurang lebih sih seperti itu kalau dari data-data. Jadi data-data kita collect, mana sih yang permintaannya tinggi, yang tidak terfulfill, yang tidak terdistribusi dengan lancar gitu, nanti baru kita cek sama tim lapangan. Jadi dari data-data itu kita blast produk apa aja, kenapa gitu. Karena kan kita kehilangan momen juga kan di saat masyarakat butuh produk tersebut, tapi di mitra-mitranya Halodoc itu tidak tersedia. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi tadi kan ada fitur-fitur kayak konseling. Kalau itu misalnya Bapak nih mau mempromosikan Halodoc, itu Bapak bayar nggak? Mempromosikannya gimana nih maksudnya? Mempromosikannya seperti apa? Mempromosikan bisnis Halodoc itu ke misalnya media sosial media atau TV ya. Atau ada apa ya namanya endorse atau pasti ya pokoknya berarti terkait dengan digital marketing ya. Digital marketing itu pasti dong kita ada seperti itu gitu. Kayak endorse brand-brand ambassador ya, terus juga apa namanya
Hmm, ads itu juga. Jadi dari sisi digital marketing semua dikerahkan dengan ada strateginya juga sih ya. Terus kayak di multimedia juga. Jadi kita ada jam-jam khusus untuk kita brandingnya gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Bahkan brand ambassador kita kan sekarang kan si Raffi Ahmad sama keluarganya tuh ya, brand ambassadornya. Terus juga sebelumnya kan si Chelsea Islan ya. Jadi kita emang mencari partnernya itu yang bisa kita dapat engage-nya juga sih dari followers mereka gitu. Untuk user barunya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Bagaimana cara Pak Rizky mengolah data untuk menaikkan performa di aplikasi Halodoc? Menaikkan performa. Iya. Pertama gini, kalau menaikkan performa untuk aplikasi ya, berarti platform ya. Jadi itu kita ada tim untuk UI apa namanya UI UX-nya juga ada kan tim sendiri kita. Nah itu biasanya dalam 1 minggu sekali itu kita ada weekly meeting ya. Nah itu tim-tim kreatifnya itu di situ apa ya namanya banyak present ya. Gimana sih biar menarik gitu kan? Gimana sih biar repeat, biar lo mau buka, biar masyarakat itu mau buka lagi aplikasi. Kalau untuk menaikkan sendiri pasti ada promo-promo ya awalnya. Ini dari sisi produknya ya, promo terus juga biasanya kita ada live talk show dengan topik-topik yang berbeda-beda dari masing-masing spesialis kedokterannya. Biasanya kita di Instagram tuh suka live setiap hari Selasa atau Rabu. Itu salah satunya juga untuk menarik apa namanya menarik customer lagi. Terus yang kedua adalah biasanya kita kolaborasi dengan lembaga profesi apotek IAI. Nah, jadi nanti dari sisi IAI-nya tersebut nanti dia membantu untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa beli obat sekarang lebih gampang, lebih mudah, lebih simple gitu. Salah satunya itu. Jadi selain dari sisi platform, terus dari sisi marketing lapangannya juga ada. Terus juga kita juga untuk vaksin ya terutamanya. Itu vaksin ratingnya lumayan bagus banget. Jadi orang-orang yang nggak tahu dengan adanya vaksin atau drive-thru PCR sama antigen, nah masyarakat jadi tahu, oh ini Halodoc tuh seperti ini gitu. Jadi kita di situ ada edukasi juga, ada penawar-penawaran misalnya pakai voucher, diskon. Sebenarnya kalau itu nggak terlalu spesifik sih, sama-sama aja sih. Cuma bagaimana dari sisi ketertarikan platform aja. Kalau yang lain hampir sama sih dengan platform yang lain. Kurang lebih seperti itu. Dibikin simple aja dari sisi platform yang begitu dibuka tuh langsung nyari obat, nyari dokter gitu. Jadi yang lebih mempermudah dan lebih efisien aja untuk masyarakat. Nah, untuk data-data yang tadi sudah Halodoc dapatkan, data-data untuk menunjang performa dari Halodoc sendiri, itu biasanya didapatkan dari mana ya, Pak? Terus setelah data-data tersebut didapatkan, apa yang dilakukan untuk menganalisis data tersebut? Kita kan punya ada server data sendiri ya. Jadi
terkait data apapun kita udah punya di situ semua ya. Jadi nanti tinggal kita olah sendiri, kita mau menganalisis apa dulu nih. Jadi dari data mentah itu bisa kita analisa dengan berbagai aspek bisnisnya ya. Misalnya berapa sih satu hari orang itu buka aplikasi, berapa sih satu hari itu orang berapa sih orang dalam satu minggu tuh beli obat gitu dari user yang sama. Berarti kalau user yang sama user existing berapa kali sih dalam seminggu itu dia buka aplikasi? Itu kan kita bisa analisa. Terus apa yang dia cari gitu ya? Misalnya kayak di basket size-nya, dia carinya obat-obat apa sih? Nah, itu bisa kita olah dari situ. Jadi kita tahu dulu nih apa yang mau customer, kenapa dia tidak melanjutkan pembelian, kenapa dia tidak biasanya dibeli ini, biasanya dia beli pisang gitu ya, tapi di minggu besok dia belinya durian. Nah, itu jadi pertanyaan untuk kenapa tuh ada hal seperti apa gitu. Terus juga biasanya kalau pasien-pasien atau yang rutin gitu ya, biasanya pasien itu kalau ada yang rutin itu kita ada penawaran sendiri, penawaran khusus. Misalnya dia dalam 1 bulan beli obat Panadol 5 kali, ya di bulan berikutnya biasanya kita ngasih offering tuh, kalau beli 5 sekaligus dapat diskon sekian gitu. Jadi kurang lebih dari data mentahnya itu bisa kita olah dari berbagai aspek. Ada yang dari sisi bisnis, terkait produk, kenapa dia ngebeli lagi nih dalam seminggu cuma beli sekali doang, ada masalah apa, entah dari sisi pengirimannya kah, atau dari sisi pelayanan apoteknya. Jadi kita bisa tahu tuh. Kadang-kadang kan dia suka ada komplain ya, drivernya kurang ramah nih, apoteknya seperti ini. Nah, itu kita tampung juga, jadi kita bisa mengedukasi lagi yang sesuai dengan SOP-nya. Jadi data-data itu ya kita olah berdasarkan dari feedback-nya customer, mau dibawa ke arah mana seperti ini. Jadi kita lebih menunggu ya, kita lebih menunggu customer komplain gitu. Customer komplain apa sih, masih masuk akal nggak sih yang dikomplain sama dia gitu, baru nanti kita olah. Kadang-kadang kalau yang nggak masuk akal kan biasanya suka mengada-ngada ya, ada aja sih kadang-kadang kayak gitu. Tapi kalau dari data-data tersebut ya itu kita ngembanginnya seperti itu, apa yang diminta masyarakat yang belum terpenuhi, apa yang diminta masyarakat dari sisi produknya apa, dari sisi pelayanannya apa, itu bisa ketahuan semua di situ. Kurang lebih seperti itu kalau untuk kalau untuk data ya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada yang mau nanya? Kayaknya dari beberapa pertanyaan yang kami tanyakan tadi dan dari jawaban yang Bapak berikan, kayaknya udah cukup lah mengenai interview. Oke. Jadi untuk mempersingkat waktu, sekarang saya mau menutup sesi interview kali ini. Dan sekali lagi saya mau berterima kasih kepada Bapak Rizky atas kesempatan yang sudah diberikan sehingga saya dan teman-teman banyak mendapatkan pengetahuan mengenai perusahaan Halodoc. Semoga nantinya perusahaan Halodoc semakin sukses. Itu aja sih. Selamat malam. Ya, thank you. Iya Pak, terima kasih sudah meluangkan Terima kasih, waktunya. Pak. Oke, Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak, Pak.